Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan bacaan kita. Di sana sudah ada tertera. Kita akan baca secara litani. Seperti biasa, setiap ayat kita bagi dua, dan ayat yang terakhir kita baca bersama dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tanggainya, lalu bulirnya. Apabila buah itu sudah cukup masak, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, kita baca bersama. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yang berbahagia ialah pemerhati serta pelaku firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan tema firman Tuhan minggu kemarin, yaitu tabah dan berbuah. Nah, bagi orang Jawa, tabah itu sering disamakan dengan nasihat untuk apa Bapak Ibu? Sing tabah. Tapi yang paling viral yaitu sing apa yo? Sing, kalau tabah itu prihatin, yang itu. Jadi dulu kata prihatin itu kata-kata yang hampir disuarakan oleh orang tua untuk prihatin. Tetapi gaungnya lama-lama semakin hilang karena ada banyak hal. Satu, fasilitas. Dulu kalau orang mau pergi ya paling jalan kaki, sepeda ontel. Nah, jadi itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, ya memang fasilitasnya pada saat itu begitu. Nah, sekarang kalau ada orang jalan jauh, nggak ada orang, wah kayak prihatin. Enggak, kayak masih entek pulsane kan. Tidak punya aplikasi di handphone untuk menghubungi Grab kan gitu. Jadi sudah berbeda. Lalu juga pilihan, choice. Kalau dulu ya sudah nggak ada pilihan. Kalau sudah jam 9 mulai malam, apalagi kalau dulu nggak punya setongkring, Bapak Ibu tahu setongkring? Yaitu petromat kan gitu. Pakai lampu, teplok, sentir. Kalau malam-malam ya nanti boros, ya paling malam yuk sudah malam kita
doa bersama. Ada TV dulu, tetapi juga namanya hanya TVRI. Kalau malam minggu itu ada kuis suka hati, itu MC-nya Kris Biantoro, saya masih ingat. Kalau ketoprak Among Nitro hari apa Bapak Ibu? Hari Rabu ya. Itu Widayat BA, itu saya ingat dengan Marsidah. Itu kalau akinya belum habis, kadang-kadang dulu disetrum dulu kan itu. Nah, jadi memang situasi saat itu membuat orang lebih ngerti yang namanya prihatin. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ada yang pirsa makanan yang namanya semayi? Coba ada yang pirsa nggak? Sinten ingkang napa Bu? Nggih. Napa niku? Nah, kelapa muda tetapi sudah tidak ada ampasnya nggih. Sudah jadi sisa-sisa namanya itu semayi. Itu makanan cerita kemiskinan. Ada lagi yang namanya sego waking. Nah, napa niku mboten karak, Pak. Sego waking niku sego turah-turahan terus dipepeng gitu. Mangkene arep dienggo niku digodhog terus dikei wah niku itu zaman biyen gitu. Jadul gitu. Tapi kan kita nggak boleh lalu tetap jadi jadul, itu orang yang nggak mau move on. Ya namanya dulu tetapi ketika ada perkembangan tentu sebuah ketabahan, sebuah keprihatinan itu tentu juga berubah. Tentu harus dimaknai secara cerdas dan baru. Nah, kita akan belajar ketabahan berdasarkan firman Tuhan. Kemarin saya katakan kalau tabah secara firman Tuhan itu kan merah buahnya gitu. Napa Pak Parnyanto? Wingi jenengan ngendikan apa? Muah, meriah, mewah. Nah, salah satunya adalah perkawinan. Apalagi perkawinan Kristiani. Pilihannya hanya satu, poligami. Wah, pokoknya sekali. Tapi ya ada yang pinter. Saya ya sekali Pak, sekali. Jadi sampai beberapa kali kan, tapi tetap poligami. Jadi sekali untuk selamanya sampai mati. Berarti kalau ada yang mati boleh ya? Oh nggak boleh. Langsung semangat ya Mas Adi kan? Boleh kan? Nah artinya kadang-kadang orang memang harus diberi waktu saat untuk tabah, dibatasi. Ketika banyak pilihan, dulu hanya TVRI, sekarang banyak. Tambah lagi sekarang punya handphone, ya mau melihat mana, Pak Dito pirsa sing namine Netflix. Nah, ini sing ngertos Pak Jessica niku. Wah niku. Wah, me film nopo mawon wis pokoke banyak pilihan. Apalagi media sosial, apa-apa didol gitu. Wong we didol. Lho tenan niku. Artinya luar biasa dunia ini dengan banyak pilihan. Artinya tantangan ketabahan itu ada banyak cobaan atau banyak ujian, Mbak Jessica dan Mas Daniel. Tantangan. Jenengan seneng ujian apa cobaan? Wah, ujian. Sebab ujian itu artinya orang ujian harus siap. Nah, cobaan itu biasanya nyoba-nyoba. Nah, kita akan melihat bagaimana sebuah ketabahan di dalam perkawinan tadi, yaitu monogami yang sampai mati, ya tak? Artinya satu kali. Nah, hari ini kita akan dikuatkan secara khusus Mbak Jessica dan Mas Daniel, bagaimana
bahwa ketabahan perkawinan digandengkan dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang apa tadi? Paling tepat dua-duanya disebut perumpamaan tentang kerajaan Allah, kan itu. Jadi kalau digandengkan yang namanya tabah prihatin itu dapatnya adalah kerajaan Allah, maka kita yakin bahwa ketabahan itu adalah sesuatu yang baik, terutama baik di mata Tuhan. Juga perkawinan yang monogami sekali sampai mati itu kita yakini itu yang terbaik. Kadang-kadang ada yang ini, saya sudah hampir pensiun jadi sudah apal dengan gaya-gaya suami istri. Ada loh, Pak, Bu, Pak Pendeta, ini yakin ini sudah ketentuan Tuhan, ini yang terbaik. Kalau kami itu harus pisah. Lah, itu ada itu, kami sudah siap, yakin itu memang petunjuk Tuhan. Bercerai kok petunjuk Tuhan. Kalau petunjuk Tuhan itu mesti ada biston perceraian, tapi kan nggak ada, gereja nggak ada melayani biston perceraian. Kalau ada ya orang yang mangkat. Nah artinya bagaimana ketabahan itu ada sebuah kebaikan seperti kerajaan Allah. Nah begitu juga lewat perumpamaan. Tuhan selalu mendewasakan kita terlibat dalam konteks. Ada berapa perumpamaan kerajaan Allah? Ada berapa? Gampang, banyak sekali. Banyak sekali perumpamaan itu. Artinya ketabahan juga kalau dikaitkan juga banyak sekali. Maka kita jangan, kalau orang Jawa apa ngepal. Ngepal niku, wah anak casa iki ora mungkin tabah. Ngeten niku ta. Biasanya masih muda atau dilihat gayanya, oh basa ora iso kok kon tabah. Padahal ora ono kaitane. Saniki wong Jawa ora iso basa ora ono sing marahi. Kabeh do basa Indonesia. Wong jeneng GKJ Mertoyudan GKJ mau sakniki basa Jawa ming sewulan sepisan. Loh niku buktine niku ndi? Tapi kan itu bukan sebuah indikator. Begitu juga tentang ketabahan seperti perumpamaan kerajaan Allah yang berbagai macam cara. Maka jangan khawatir, yang namanya ketabahan itu tidak lalu dinilai dengan hal-hal yang sering kali kita bayangkan. Begitu juga jenengan berdua, saya yakin Tuhan akan memberi kekuatan di luar manusia. Contohnya, perumpamaan, ada berapa perumpamaan itu? 2. Tentang biji, tetapi biji yang pertama tidak diceritakan bijinya buah apa, tetapi yang kedua sesawi. Yang pertama diceritakan tentang sesuatu yang misteri, yang tidak diranggeh, tidak bisa jinajakan, transenden, yaitu ketika dia katakan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang pada malam hari tidur. Memang ketika kita memupuk makanan, memupuk tumbuhan dengan pupuk, memang bisa dikatakan pasti berbuahnya lebat. Tapi apakah bisa diceritakan dari makanan kok bisa berubah jadi buah? Itu piye? Mesti ra ngerti gitu. Niku saya saka apa? Saka pupuk jadi buah. Anak sakniki saka makanan gurame lho niku. Monggo saka awake dhewe dibuang kok dimak meleh. Enak meneh. Lho niku ya itu kan sesuatu yang misteri. Jadi sebuah perumpamaan benih yang tumbuh itu kadang-kadang tidak bisa semua dijelaskan. Begitu juga tentang ketabahan dalam rumah tangga. Kita percaya bahwa konteks sebuah perkawinan Tuhan menyertai secara misteri, maka kita tidak bisa menghakimi. Kadang-kadang
Karena mungkin suka dan tidak suka, maka kita kalau menghakimi itu panjang. Ya jelas, aku wis ngira, wong kae nak tanyawan ora iso, ngene iki. Tangi ora iso. Lah yo apa telat? Ya ora telat wong sakniki online. Nah, jadi kadang-kadang kan kita itu kadang-kadang tidak menyadari ada sebuah perubahan budaya. Rumah tangga baru, keluarga baru, dunia juga baru. Wah, kaya zamanku mungkin gak jelas orang, pancen zamane berbeda. Nah, jadi ada sebuah perbedaan dan misteri ilahi itu mengerti dan menyertai. Jadi ketabahan yang diberikan Tuhan itu bukan semata-mata kemampuan manusia, kebiasaan kan kita. Jadi sering angkatan-angkatan lama itu apa meneh nak pas pendadaran gitu niku kabeh nasihate akeh. Jangan ngeten nak kula riyen ngeten. Nah, ya enggak apa-apa paling tidak karena bisa untuk pengalaman, tapi kadang-kadang jangan lupa di dalam perkawinan yang membuat sebuah keluarga tabah itu bukan hanya kekuatan manusia, bukan karena teladan orang tua, tetapi ada misteri ilahi yang bisa membuat keluarga itu menghadapi tantangan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat juga di sini. Kerajaan Allah digambarkan dengan biji sesawi. Dan memang ini beda, cuma karena susah kosakatanya, sudahlah. Dulu LAI daripada susah-susah dikatakan sawi ya. Namanya basa Jawa sing kitab suci basa Jawa. Sawi namanya sesawi. Yang menarik adalah selain bicara tentang perkembangan dari biji menjadi tunas, tunas menjadi pohon yang besar, itu sebuah proses. Nah, begitu juga keluarga ini sebuah proses antara orang mengatakan sintesis dan antitesis. Dari proses itu tidak selalu baik, kadang-kadang makanya yang sering katakan jenengan mangke beli bukune pendetaan dari Ismail judulnya Selamat Ribut Rukun. Nah, dadi manten niku rumah tangga niku kudu bisa melewati namanya ribut rukun. Mulane nak memberitahu sing rukun terus ora tau ribut langsung bubar. Nah, dadi nak ribut niku kudu dadi rukun. Oh, nak bar ribut rukun niku artinya itulah sebuah proses pendewasaan yang menambahkan kita. Ketika rukun bukan untuk sebuah sekedar untuk menunjukkan pada orang lain kita rukun gitu. Biasanya kalau ada tamu rukun, tapi tamunya pulang pendelik-pendelikan jodohan meneh. Tidak kan Bapak Ibu ya, ketika rukun betul-betul rukun, tapi ribut itu sebuah proses di mana kembali harus rukun itu sebuah proses. Dan yang menarik Bapak Ibu, seperti sesawi itu ketika sudah bertumbuh, ketika sudah berubah menjadi kuat, bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tapi ada banyak burung-burung bersarang di sana. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedih kalau ketika ada saudaranya yang mau menikah, itu sedih, wah sesuk mesti serata ngekei meneh. Malah kadang-kadang pesen, wis yo, sesuk aku nak wis dadi manten ojo diganggu kegiatan klasis, kegiatan pemuda, sumbangan. Wis, aku sesuk arep dadi manten. Nah, niku dadine mantenan malah ora dadi berkat. Banyak orang kadang-kadang justru ketika memasuki perkawinan membatasi diri, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari ini mari nanti Mbak Isika dan Mas Daniel bukan berarti ketika menjadi keluarga memang tentu keluarga punya urusan-urusan internal, tetapi kan namanya berkat itu kan tidak dibatasi, bukan hanya uang, perhatian. Bahkan dalam pengkhotbah mengatakan lebih baik orang itu berdua daripada sendiri, gitu, supaya lebih
kuat, menjadi teman yang sepadan. Kalau dulu melayaninya itu sendiri, sekarang berdua kan gitu. Tentu namanya pelayanan itu banyak hal yang bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, mari itu yang akan menjadikan sebuah ketabahan yang indah di hadapan Tuhan, dan tentu sebuah ketabahan yang indah di dalam kehidupan bagi sesama. Biarlah Mas Daniel dan Mbak Ayu benar-benar nanti menjadi keluarga yang berkenan, yang berbuah karena tabah dan setia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.